Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih bertemu ya untuk pembelajaran seni budaya ya. Nah, seni budaya kita masih berkaitan dengan seni rupa. Kita masuk di bab 2 mengenai berkarya seni rupa. Seni budaya. Oke, ya, bab 2 mengenai berkarya seni rupa. Nah, di sini berkarya seni rupa ini membutuhkan ekspresi dan eksperimen. Nah, ekspresi itu sendiri yaitu pelaksanaan aktivitas kreasi seni rupa, yakni lukis, adalah kegiatan menjadikan konsep seni sebagai ekspresi, ya, sebagai media ekspresi. Nah, konsep yang mendasarkan sumber inspirasi ini didapat dari kehidupan psikologis pelaku seni atau disebut dengan seniman. Nah, dimaksud dengan kehidupan psikologis ini, yakni ekspresi itu tumbuh dan lahir karena suatu kejadian yang pernah dialami oleh si seniman dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk ekspresi ini biasanya dituangkan ketika seniman itu merasa dalam keadaan jiwanya itu sedang tidak stabil atau dia merasa murung. Nah, dia menuangkan sebuah karyanya itu akan menirukan akan diaplikasikan melalui lukisan yang temanya sesuai dengan keadaan jiwanya pada saat itu, bentuk ekspresi ya. Jadi wadah untuk seniman dalam melakukan atau menuangkan suatu kejadian pada dirinya dan dituangkan melalui sebuah karya lukisan untuk ekspresi ya. Untuk eksperimen. Ya, eksperimen yakni penciptaan seni rupa memerlukan keberanian untuk bereksperimen. Adapun bentuk penyajiannya yang dibuat seniman dalam berkarya yakni mengkombinasikan aspek konseptual, ada pula yang memodifikasi baik dari segi desain, bentuk, warna, dan media, serta ada eksperimen yang benar-benar menciptakan karya seni yang baru sesuai dengan gayanya ya. Jadi eksperimen itu keberanian yang dimiliki oleh seniman dalam menciptakan sebuah karya. Nah, eksperimen ini sendiri sudah dibagi menjadi 3. Ada kombinasi aspek konseptual, ada pula yang memodifikasi baik dalam segi desain, bentuk atau warna serta media. Jadi kalau konseptual ini benar-benar aspek yang sudah ada konsepnya sebelumnya, sudah dikonsep, sudah terkonsep. Nah, dan modifikasi ini karya yang sudah ada dia buat itu dia memodifikasi dari bentuk aslinya, semisal bentuk aslinya itu adalah lukisan lukisan itu berbentuk datar, dia bisa memodifikasikan dengan bentuk segi-segi yang lain. Dan pencampuran warnanya juga untuk memodifikasi. Jadi supaya sudah ada, tapi dia perbarui, dia modifikasi sesuai dengan gayanya. Dan ketiga ada eksperimen yang benar-benar dia lakukan sendiri. Ya, dia ciptakan sendiri, dia menciptakan seni baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi sesuai gayanya, sesuai dengan keinginannya seperti itu untuk eksperimen yang benar-benar menciptakan karya sendiri. Itu untuk para seniman ya, pelaku seni. Oke, untuk selanjutnya Pak. Di
sini untuk menciptakan seni seni rupa itu adanya seni murni. Nah, penciptaan seni rupa murni ini merupakan kegiatan berkarya seni lukis, seni patung, seni grafis dan yang lainnya. Nah, seni murni ini yang dia itu hanya mementingkan keindahan, tidak ada nilai tidak ada nilai gunanya ya. Kalau seni murni, kalau terapan kan dia diciptakan untuk digunakan atau memiliki nilai guna untuk penciptaannya. Kalau untuk seni lukis kan hanya dilihat dari keindahannya saja, patung juga seperti itu. Tapi bentuk dari seni rupa terapan dia memiliki nilai guna ya, seperti penciptaan dari kain batik itu bisa dipakai menjadi baju atau pakaian atau apapun ya, bisa dibuat untuk ada nilai gunanya. Dan penciptaan seperti dalam seni terapan itu penciptaan ukiran ya, ukiran, tetapi di dalam ukiran tersebut bentuknya ukiran, tetapi kegunaan dari ukiran itu hanya sebagai memperindah untuk hiasan lampu ya, lampu tempat belajar itu. Jadi ukiran tersebut mempercantik lampu belajar. Jadi ketika ada lampu belajar itu untuk pembuatannya itu dia memperindah si lampunya itu dengan ukiran. Jadi ada nilai gunanya juga seperti itu. Keindahan juga ada, nilai gunanya juga ada untuk penerangan seperti itu untuk seni rupa terapan. Dan di sini ada konsep-konsepnya, konsep-konsep dalam penciptaan seni rupa, ada aspek konseptual, yakni yang pertama menentukan sumber inspirasi. Nah, sumber inspirasinya ini berasal dari realitas internal dan realitas eksternal. Nah, dinamakan dengan konsep realitas internal ini kehidupan nyata di dalam dirinya, ya, yang ada dalam dirinya internal. Nah, terus yang realitas eksternal ini pencampuran, jadi nyata tapi di luar dirinya, seperti keadaan lingkungannya, keadaan alamnya, seperti itu untuk aspek konseptual ya. Nah, yang kedua ada penetapan intern seni ya. Intern seni ini pada dasarnya terdiri dari 3 intern seni. Yang pertama intern pragmatis, dan intern reflektif, dan ketiga ada intern estetis. Oke, dalam hal ini untuk interaksi pragmatif ini dia menetapkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Misalnya dalam lukisan tersebut ya, tujuannya itu sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme serta sebagai sarana politik atau dakwah. Nah, ini contohnya kalau untuk interest pragmatis itu lukisan Soekarno seperti itu, terus lukisan kalau dakwah untuk lukisan Imam Bonjol seperti itu, untuk contoh dari interest pragmatis ya. Terus yang kedua ada interest reflektif. Nah, reflektif ini menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual atau fakta ya, kehidupan fakta yang nyata. Itu sebagai contohnya itu lukisan
apa namanya, pemandangan ya, lukisan pemandangan, dia real, dia nyata, dia menirukan bentuk aslinya dan dia tuangkan dalam sebuah lukisan. Ya, contoh dari interest reflektif. Dan yang ketiga ada interest estetis. Nah, estetis ini berupa melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis, ya. Jadi estetis, jadi penciptaan si interest estetis ini dia tidak mematok ke pragmatik dan reflektif, ya, tapi dia memang menciptakan sendiri secara mandiri seni untuk seni, ya. Seni untuk seni dimaksudkan adalah dia menciptakan suatu seni yang benar-benar baru, ya, yang diciptakan oleh dia yang memiliki unsur keindahan, ya. Jadi seni untuk seni, gitu. Dan yang ketiga ada penetapan interest bentuk. Nah, interest bentuk ini di sini yaitu untuk mengekspresikan penghayatan nilai-nilai internal atau eksternal dengan tuntas. Gitu. Bentuk-bentuknya di antara lain yaitu ada bentuk figuratif, ada bentuk semi figuratif, ada bentuk non figuratif. Ini sebagai contoh beberapa jenis karya. Yang pertama itu figuratif, ya. Figuratif. Dia memang sesuai keadaannya secara nyata. Dan semi figuratif itu yaitu karyanya itu karya seni yang setengah figuratif, masih menggambarkan fitur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya bentuk dan warnanya itu disamarkan, tidak sesuai dengan aslinya, ya. Di sini pelukis membuat sebuah karya lukis menggambarkan wajah seorang perempuan, tetapi tidak nyata, ya. Jadi di situ hanya terlihat dari bentuk hidungnya dan mulut, gitu. Tidak semua digambarkan secara nyata, ya, semi figuratif. Objeknya nyata, tapi dia tuangkan samar-samar, ya. Dari pewarnanya juga dia lebih mencolok untuk bentuk semi figuratif. Contohnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bentuk non figuratif atau lebih dikenal dengan bentuk lukisan abstrak, ya. Ya, abstrak. Nah, lukisan abstrak ini untuk orang yang memang orang awam, ya, tidak dari orang rupa, dia akan kesulitan untuk menafsirkan isi dari lukisan tersebut. Ini temanya apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Jadi untuk abstrak ini dia bentuknya lebih bebas, warnanya juga lebih banyak, ya. Bisa dilihat yang nomor 3 itu bentuk dari non figuratif atau lebih dikenal dengan lukisan abstrak. Itu kan ada bentuk persegi panjangnya, ada bentuk lingkarannya, seperti itu untuk lukisan abstrak. Yang keempat itu ada penetapan prinsip estetik. Pada umumnya, karya seni rupa murni menganut prinsip estetik atau estetika tertentu dan memiliki cita rasa keindahan dalam karya-karya yang diciptakannya. Prinsip estetik yang dapat dilihat ialah yang pertama itu pramodern, yang kedua modern, yang ketiga ada postmodern. Nah, untuk pramodern, yakni prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas
mempresentasikan bentuk-bentuk alam atau aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional, ya. Jadi dia berkaitan dengan aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional dan bentuk-bentuk alam seperti itu untuk pra-modern. Jadi untuk contohnya nanti Ibu akan perlihatkan satu persatu yang mana pra-modern, yang mana modern. Terus selanjutnya ada modern, ya. Yang modern, ya ini prinsip yang mengutamakan aspek penemuan, orisinalitas dan gaya pribadi. Ya, jadi kalau modern ini dia punya ciri sendiri. Setiap seniman itu memiliki gaya dalam penuangan karyanya, itu punya gaya sendiri-sendiri kalau yang modern. Terus yang ketiga ada postmodern. Ya, ini prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan tanda yang sifatnya elektrik atau meminjam dan memadu gaya seni lama dan menyajikan sebagai pencerminan budaya konsumtif masa kini. Jadi seperti tadi itu postmodern ini dia condongnya melihat ke lukisan yang lama, ya, yang lama, tetapi yaitu di situ memadukan gaya lamanya, tapi penyajiannya itu dalam bentuk baru. Seperti itu kalau untuk postmodern. Postmodern itu sama halnya karyanya seperti lukisan abstrak tadi, ya. Gaya lama tapi disajikan secara baru, ya. Seperti itu untuk postmodern. Nah, ini contoh-contohnya untuk pramodern, Ibu akan perlihatkan. Ini yang bentuk yang pramodern. Ini keadaan lukisan, kesannya dia itu di sebuah pinggir jalan, ya, di pinggir jalan. Nah, suasananya gelap. Ini yang dinamakan lukisan pramodern, gaya lama tapi penyajiannya baru. Jadi terlihat sekali, ya, bahwa gradasi warnanya, ya, itu penggambaran dari gelapnya, terus terang dari lampunya, lampu di taman, itu dari warna gelap, ya, warna gelap biru, hitam-hitaman, terus merah, orange, baru dia ada kuning-kuningan gradasinya. Ini yang pramodern. Oke, Bu akan kasih lihat yang modern. Ini dalam lukisan itu sepertinya menggambarkan mengenai penjajahan, ya,
materi yang modern, bentuk modern. Seperti ini. Dan untuk pramodern, ini contoh dari lukisan pramodern. Ya, dia objeknya nyata. Untuk pewarnaannya juga disamakan dengan objek yang ada. Itu beberapa contoh ya, beberapa contoh bentuk-bentuk. Habis ya? Oke, untuk materinya sampai penetapan prinsip estetik ya. Dari tadi prinsipnya ada 3, pramodern, modern, dan postmodern. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, ada yang ditanyakan atau kurang jelas mengenai subtema yang mana boleh ditanyakan kepada Ibu. Atau Ibu terlalu cepat untuk menerangkan, jadi sehingga informasi yang kalian dapat kurang jelas. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, untuk Mas Aman. Mas Aman, dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan mengenai berkarya seni rupa? Ayo. Untuk kelas 11. Sudah pahamkah atau tidak paham sebenarnya? Tidak ada respon sama sekali ya. Halo, bagaimana? Paham, Bu. Paham. Oke, untuk Mama Didi, Alfian. Didi, ada yang ingin ditanyakan? Interest estetis mau apa, Bu? Mana? Interest estetis. Oh, estetis. Ya, estetis tadi dia itu berkaitan dengan penciptaannya itu melepas dari seni yang sudah ada tadi. Ada apa tadi? Pragmatis, terus ada jenisnya apa? Reflektif. Ya, terlepas dari itu, dia memang estetis itu penciptaannya baru dan mengutamakan keindahan, ya, interest estetis. Ya, terlepas dari interest yang sudah ada pragmatis, ada reflektif tadi. Oke, untuk yang lain? Ayo, untuk yang lain?
Ada yang ditanyakan? Oke, untuk tugasnya nanti akan Ibu share di grup ya, untuk tugasnya. Jadi yang belum tergabung di Zoom hari ini bisa melihat tugasnya WA masing-masing. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya atau ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Oke, Ibu hanya menyampaikan ya, nanti tugasnya lebih jelasnya nanti akan Ibu share, yaitu kalian cari sebuah lukisan yang dia itu termasuk dalam konsepnya, konsep dari realitas eksternal, ya, konsep realitas eksternal yang berkaitan tadi mengenai temanya religius, temanya tentang keadaan sekitar, tentang keadilan, tentang nasionalisme itu tadi ya, berkaitan itu. Jadi kalian cari, kalian boleh print atau tidak apa-apa. Yang penting waktu pengumpulan besok itu hanya diperlihatkan saja kepada Ibu seperti ini, misalnya gambar diperlihatkan. Dan yang ditulis itu dia itu dalam lukisan itu dia judulnya apa, judul lukisan itu apa, terus dia itu temanya apa, tahun pembuatannya berapa, penciptanya siapa, bahan yang digunakan itu apa, seperti itu ya. Oke ya, jadi lukisan itu judul, tema, tahun, pembuatan, si pembuat itu namanya siapa, dan bahan yang digunakan. Ya, ya, diingat-ingat, yaitu dia yang termasuk dalam realitas eksternal yang berkaitan dengan temanya religius, terus keadilan, kemiskinan, atau nasionalisme, atau keadaan alam. Oke? Untuk tugasnya jelas? Jelas? Gitu. Oke. Kalau sudah jelas, jangan lupa tugasnya besok ditunjukkan satu persatu agar Ibu bisa melihat beberapa macam karya yang sudah kalian cari. Oke, ya. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini dicukupkan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.